Ya jadi kalau kita lihat, eee, ini kan persoalannya kalau terjadi PHK gitu kan, kalau perusahaan itu dianggap rugi lah atau dikatakan rugi, itu katanya, pesangon itu hanya dibayar 50%. Iya, kalau undang-undang sebelumnya kan ada kriteria ya untuk Hmm. melakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan melakukan efisiensi atau perusahaan karena, bangkrut. Nah, kalau dia bangkrut kan ada syarat yang harus dipenuhi. 2 tahun keuangan terakhir itu harus diaudit oleh akuntan publik dan itu harus dibuka secara luas kepada pekerja dan kemudian melakukan negosiasi, perundingan. Dan itu ada aturan hukumnya ketika penutupan perusahaan karena bangkrut, ada hak-hak yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, kalau dia efisiensi gitu ya, dia bisa membayar 2 PMTK, istilahnya 2 bulan gaji dalam 1 tahun. Kalau dia bekerja 10 tahun berarti 10, 20 bulan, belum lagi ditambah uang jasa. Nah, kalau di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, mau efisiensi hanya dibayar 1 bulan upah. Tapi kalau kemudian karena perusahaan tutup, ya tadi disebut bisa 50%. Nah, ini kemudian kita lihat padahal para pengusaha selama ini kan banyak mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Misalkan salah satu hasil, penelitian yang dibuatkan oleh, WEF gitu ya gitu, bahwa persoalan ketenagakerjaan itu kan ya dari 13 itu dari 16 itu yang ke-13 persoalan, buruh. Tapi seringkali ketika bicara tentang persoalan kebijakan, perlindungan, buruh dianggap persoalan yang paling utama. Padahal persoalan utama itu kan persoalan korupsi, persoalan, pajak, persoalan birokrasi, persoalan, inovasi. Loh, kenapa kalau setiap melahirkan kebijakan yang selalu menjadi kambing hitam itu adalah para pekerja buruh. Buruh tuh nggak ada Bang datang, misalkan saya nih mantan buruh gitu ya, datang ke pabrik, kadang belum waktunya aja sudah kita disuruh buruh absen dan kita suruh beroperasi mengerjakan pekerjaan. Nah, beda kalau kita misalkan kayak model di pemerintahan, datang ke kantor kita bisa jam 8 gitu ya, kita bisa duduk dulu, bisa baca koran, bisa buka, HP. Lah kalau di pabrik istirahat untuk buang air kecil saja itu bisa ditahan gitu ya gitu, karena saking untuk ngejar pekerjaan supaya tidak numpuk, supaya nanti tidak diomel atasan kayak gitu. Nah, Jadi itu selalu dikambing hitamkan bahwa buruh Indonesia tidak produktif. Saya percaya betul bahwa tidak benar yang dikatakan bahwa buruh Indonesia tidak produktif. jadi buruh di negara Pancasila ini nasibnya lebih jelek daripada buruh di negara kapitalis ya? Iya. Itulah kenapa kita bilang negara Indonesia ini hubungan industrialnya yang Pancasila gitu ya gitu, yang keadilan sosial bagi tapi faktanya jauh dari hal itu gitu. Boro-boro Ya. kita bicara keadilan. Misalkan banyak saya temuin rata-rata serikat, ketika perusahaannya nggak ada organisasi serikat buruh, perampasan perlakuan terhadap buruh semena-mena itu terjadi. Tapi ketika buruhnya berserikat dianggap nanti nggak tahu diri, nggak terima kasih gitu ya, sudah dikasih lapangan pekerjaan. Padahal di negara kita sudah ada aturan hukum yang mengatur hubungan kerja itu seperti apa, hak yang diberikan kepada buruh itu apa, dan kemudian juga kewajiban buruh diberikan itu apa. Tapi prakteknya pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum itu juga nggak terjadi. Itu berlaku umum ya, artinya seluruh sektor ya, Iya. farmasi, transportasi, semuanya itu sama ya, Iya. nasibnya seperti itu. Kebanyakan seperti itu, apalagi kalau bicara di hubungan di transportasi lebih tragis. Hubungan dianggap kemitraan, kalau istilah kemitraan itu kan punya kesejajaran, tapi prakteknya enggak seperti itu. Ya. Mereka kalau mau bekerja silakan saya bayar 50-100 ribu terima, kalau enggak ya Anda silakan enggak usah Ya, kerjakan besok gitu. masuk lagi banyak yang kerja. Ya, hal-hal seperti itu kan dijadikan sebagai alat untuk membuat satu kebijakan regulasi yang semakin membuat rakyat yang nggak berdaya gitu. Iya.